Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke pertemuan keempat ya, mata kuliah pengantar manajemen sains. Oke, di mata kuliah keempat ini tema kita adalah Rich Picture. Rich Picture adalah salah satu alat yang digunakan untuk memetakan atau memvisualisasi sistem thinking ya. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita kali ini, di mana kita diharapkan mampu menjelaskan dasar-dasar prinsip Rich Picture, kemudian mengimplementasikannya ke dalam studi kasus manajemen organisasi. Nah, konsep dasar Rich Picture itu adalah penggambaran, visualisasi. Rich Picture digunakan untuk membantu kita, ya, manajer atau researcher, untuk melihat apa yang bisa diintervensi. Oke, diingat, Rich Picture bukan peta proses. Sekali lagi saya ingatkan, Rich Picture bukan peta proses. Ada beberapa buku atau referensi yang dapat teman-teman gunakan nih. Setidaknya ada 5 ini. Checkland dan Paul J. Scholes ini adalah pionir di dalam soft system yang menggunakan Rich Picture dalam keputusan metodologisnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke fungsinya dulu ya. Setidaknya ada 4 fungsinya. Pertama, diagnosis masalah. Nah, kemudian ada pemicu refleksi. Memunculkan pemahaman baru terhadap masalah ataupun yang sedang dihadapi oleh organisasi tersebut. Nah, yang terakhir adalah alat untuk intervensi. Elemen itu berarti adalah anggota-anggota yang ada di dalam Rich Picture. Nah, yang pertama adalah aktor. Nama lainnya stakeholder. Nama lainnya ya orang-orang ya. Komponen-komponen yang berada di dalam sistem. Bisa individu, bisa jabatan, bisa kelompok, bisa institusi. Kemudian ada masalah, tension tadi ya, hambatan, konflik, miskomunikasi. Yang keempat ada nilai, values, dan keyakinan. Kalau di dalam kelas ini, saya yakin belief-nya itu bisa beda-beda. Walaupun kita punya kepercayaan satu ya, Tuhan Yang Maha Esa, atau sama-sama Islam semua, tapi saya yakin belief-nya beda-beda. Terutama dalam mengerjakan sesuatu. Misalkan ada tugas kelompok nih, ada satu tugas kelompok ya, ada nanti beliefs-nya yang meyakini bahwa kalau nggak mengerjakan tugas ini, maka nilai saya bisa jelek. Nanti ada kawannya nih, beliefs-nya, si kawan nggak bisa itu ngerjakan. Itu beliefs juga loh. Nanti di sebelahnya lagi, kawannya lagi, mungkin Tuhan akan baik. Ya. Ada lagi beliefs-nya satu lagi, dosennya ini ngasihnya minimal B-nya nih, aman. Itu beliefs yang muncul di dalam hati kita, yang menjadikan dia sebagai norma panutan kita. Nah, celakanya di dalam organisasi ini muncul. Ya, celakanya dia muncul. Itulah yang menghambat visi dan misi dalam organisasi tadi tercapai. Karena beliefs-nya beda-beda. Kemudian gali informasi. Nah, yang membedakan ilmu manajemen dengan ilmu yang lain adalah di proses menggali informasi. Semua pihak yang terkait dalam sistem. Bisa itu informasi dari wawancara, bisa observasi perilakunya orang tersebut, bisa dokumennya, SOP, peraturan, dan sebagainya. Banyak, semuanya. Nah, ini nanti yang akan membuat kita kelimpungan dalam menjelaskan permasalahan. Oleh karena itu, Rich Picture akan membantunya. Nggak semuanya nanti bisa dimasukkan ke dalam metodologi untuk diselesaikan. Ya kan? Banyak banget dia. Nah, Rich Picture akan membantunya. Kemudian tadi ya, perhatikan apa yang dinilai sebagai value dan beliefs. Jadi ketika kita mewawancarai orang nih, mewawancarai stakeholdernya ya kan, kita harus menyelipkan pertanyaan yang mempertanyakan beliefs dia dan value dia. Itu juga nanti bisa menjadi informasi penting kenapa organisasi tadi tidak efektif dan tidak efisien. Oke, kita lompat ke 8, refleksi dan revisi. 1, 2, 3, 4, 5, balik lagi 1. Begitu seterusnya. Cyclic.
Maka dari itu pasti ada poin 8 ini, refleksi dan revisi. Tujuannya apa? Balik lagi ke atas. Jangan-jangan sistem yang kita buat terlalu kecil. Jangan-jangan sistem yang baru berubah. Jangan-jangan ada stakeholder lain, ya kan? Jangan-jangan ada missing voice. Kita diskusi dulu nih. Ada dua hal yang perlu kita diskusikan. Pertanyaan pertama, menurut teman-teman apa beda antara gambar biasa dengan visualisasi sistem? Semua gambar itu visualisasi? Enggak. Tidak ya? Kenapa? Visualisasi itu kayaknya ibarat kayak masih gambaran aja, kayak dibayangkan belum ada gambarnya langsung gitu. Oh. Kalau gambar biasa sudah ada gambarnya gitu. Oke. Ada Bapak A gitu ya kan? Kemudian ada Bapak B. Ini ada hubungan, kemudian ada rumah. Ya kan? Kemudian di sini ada duit, di sini ada ya saya mau menggambarkan celengan babi tapi agak payah ya karena haram mungkin. Ini menggambarkan si Bapak A misalkan mau beli rumah, dia punya tabungan sekian rupiah ya. Tak punya tabungan sekian rupiah, sedangkan Bapak B adalah developernya. Ya kan? Hubungannya adalah hubungan jual beli ya kan. Kemudian dia mau membeli sebuah rumah dengan harga tertentu. Nah, di sini tidak sama. Ya, gitu ya. Ini kan cukup menjelaskan nih. Berarti hubungannya uang yang disimpan oleh Bapak itu tidak sama dengan jumlah yang diminta oleh Bapak B. Nah, di sini muncul dia kan. Nah, dikatakan bersifat sistemik ketika saya ubah ini ya, tadinya sekian 300 misalkan, $300. Kemudian saya ubah menjadi $200, berubah nggak semua sistemnya? Nah, itu yang disebut dengan sistemik. Nah, visualisasi sistem itu seperti ini. Ya, perubahan yang disebut dengan perubahan sistemik, ya, ketika berubah satu komponen di dalam sistem tersebut akan merubah semuanya, keputusannya, ya kan? Beliefs-nya dan lain-lain. Oke, sederhananya seperti itu. Paham? Clear ya? Nah, oke, perlukah akurasi teknis atau justru subjektivitas partisipan? Maksudnya akurasi teknis ini angka-angkanya harus pas. Kayak tadi ya. Ini harus benar 100. Ini simpanannya kan ada duitnya nih. Harus ada angkanya. Itu yang disebut dengan akurasi teknis. Atau justru subjektivitas partisipan. Subjektivitas partisipan artinya orang yang kita tanya-tanyai tadi, aktor-aktor tadi, itu kan punya refleksi, punya pendapat, punya value, punya nilainya sendiri-sendiri. Ini yang perlu kita ambil. Mana yang lebih penting? Oke, goals-nya. Ya. Ini akan mempengaruhi apakah kita butuh mendetailkan apa sebenarnya maunya Bapak A atau apa sebenarnya maunya Bapak B, ya kan? Kemudian dijelaskan dia di dalamnya. Apakah ternyata si Bapak A ini memang ngebet banget mau beli rumah ini, ya kan? Nah, kalau goals-nya kita fokusnya kepada penjualan rumah, maka value si Bapak A yang mau beli rumah itu menjadi penting, ya kan? Uang yang dia punya juga menjadi penting. Oke, tergantung konteks. Terakhir, teman-teman refleksikan, tanyakan kembali hasil pembelajaran kita tadi. Sebenarnya, apa manfaat terbesar ketika teman-teman telah menggambarkan sistem dalam visualisasi rich picture ini? Kira-kira dari gambaran ini, ada nggak yang tersembunyi kelihatan jadinya? Nah, ketika dia kelihatan, maka akan membuka ya dialog untuk intervensi. Ya kan? Semuanya sudah kelihatan dengan baik kan? Relasinya apa, informasinya apa, dan semuanya kelihatan. Oke, teman-teman, saya kira ini saja alat yang kita akan bahas di dalam pertemuan kali ini. Kita namai dia Rich Picture. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya di
perkuliahan kita kali ini. Semoga atas perkuliahan kali ini teman-teman paham dan bisa mengaplikasikan rich picture. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.